وبارك وكرم وعظم على سيدنا وقدوتنا وإمامنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير يا فتاح يا عليم. افتح لنا أبواب الفضل والجود والخير، آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kembali kita berkumpul di majlis yang kita cintai ini semata-mata mengharap ridha Allah, mengharap syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Ta'ala mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, juga kita berada di penghujung bulan Jumadil Akhir. Sebentar lagi kita memasuki bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan dan seterusnya. Hari demi hari, malam demi malam berlalu. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang merugi. Waktu kita berlalu tanpa adanya catatan pahala di dalamnya. Terlebih merugi lagi jika waktu itu berlalu dengan catatan dosa, dengan catatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yatakhassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullah ta'ala fiha. Dalam hadis dikatakan nanti penduduk surga enggak nyesal, ya. Tak ada menyesalnya penduduk surga kecuali ada kecualinya. Jadi orang udah masuk surga kadang menyesal juga. Macam mana orang yang masuk neraka? Macam mana orang yang transit ke neraka? Enggak menyesal ahli surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali ada satu waktu yang dia lewati di dunia, dia ini enggak mengingat Allah Ta'ala, tak mengingat Allah Ta'ala di dalamnya. Sehingga dikatakan nanti tatkala ada orang sama umurnya, sama banyak amalannya, tetapi ternyata ada satu beda, selisih satu subhanallah dengan kawannya tadi, maka itu jaraknya bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Maka penting sekali kita manfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kegiatan-kegiatan baik amalan akhirat, amalan dunia yang berbau akhirat. Jangan sampai kita kayak kemarin orang sabah lal, orang yang waktunya berlalu begitu saja, enggak ngapa-ngapain, ya, mageran, ya, malas gerak, ya, mageran, enggak ibadah, enggak kerja, ya. Nah ini bahaya, jangan sampai. Kemudian di antara syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini ada satu hal yang sangat penting, yang perlu kita perhatikan, yang mana pelakunya ini, ya, itu cuma ada dua. Maknanya bagaimana? Termasuk orang ini mengajak perang, mengajak Allah Ta'ala berperang, ya. Yang pertama, orang yang memusuhi wali-wali Allah, orang yang memusuhi orang-orang soleh, ya, menyakiti orang soleh. Man adzali waliyan faqad adzantu bil harb. Dalam hadis itu, barang siapa yang menyakiti kekasih-kekasihku, kata Allah, orang-orang yang dekat denganku, kata Allah, faqad adzantu bil harb. Itu seakan-akan dia ni menabuh genderang perang terhadapmu. Allah diajak perang, Masya Allah. Kemudian yang kedua, akilur riba,
orang yang makan riba. Ya. Makan riba ini termasuk syariat yang diharapkan semenjak nabi-nabi terdahulu. Ya. Beda dengan larangan-larangan yang lain, macam kita jelaskan kemarin, khamar, minum arak, ya, minum yang memabukkan dulu halal. Ya. Dulu halal. Minum khamar itu dulu halal. Bahkan ada sahabat itu sebelum turun larangan minum khamar, ada yang sholat mabuk dia, ada yang sholat dalam keadaan mabuk. La taqrabus sholata wa antum sukara, kata Allah, jangan sholat kalau ada lagi mabuk. Akhirnya berubah lagi larangannya, kalau nak sholat jangan mabuk, nanti mabuknya. Ya. Kalau nak sholat jangan merokok dulu, nanti ngerokoknya. Nah, gitu. Setelah itu timbul lagi larangan mengharamkan riba, minum khamar untuk selamanya. Akhirnya para sahabat penduduk Madinah yang masih memiliki stok khamar, arak itu ditumpahkan semua ke jalan-jalanan Madinah. Tapi kalau riba tadi, dari zaman Nabi terdahulu tak ada yang menghalalkan, semuanya mengharamkan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan dalam hadis ini, akilur riba yub'atsu yaumil qiyamah majnun. Walaupun dia waras di dunia, nanti kalau orang yang pemakan riba itu nanti ketika di akhirat itu dia dibangkitkan dalam keadaan gila. Kenapa dibangkitkan dalam keadaan gila? Wa dzalika 'alamun li'akalatir riba. Jadi sebagai tanda nanti ketika di padang mahsyar semua orang berkumpul, dari semua makhluk, semua manusia, umat manusia dari zaman-zaman terdahulu sampai nanti hari kiamat itu semuanya berkumpul dalam satu tempat. Uryanan, telanjang ya. Tapi tak peduli lagi tengok sana sini. Semua memikirkan nasibnya masing-masing. Ya, semua memikirkan nasibnya masing-masing. Di antara banyaknya manusia dikumpulkan di padang mahsyar itu ada orang yang gila. Tahu orang gila kan? Orang gila itu yang di jalanan. Kalau jumpa orang gila nanti di akhirat, itu tanda apa? Akilur riba, pemakan riba. Nah, riba itu banyak pembagiannya, ya, banyak pembagiannya. Dia ada bermacam-macam riba. Riba sebenarnya itu adalah akad. Akad itu transaksi riba. Bukan cuma riba itu menghutangkan kemudian dibayar lebih, tidak. Di sini riba itu adalah suatu akad yang mana di dalam komoditi dagang itu ada dua ilatnya, suatu alasan. Yang pertama an-naqd, yang kedua at-ta'am. Naqd ini adalah emas dan perak atau mata uang. Ya, sekarang mata uang. Yang kedua at-ta'am, makanan. Nah, bagaimana membahas tentang hal ini? Nanti di situ ada syaratnya. Kan kemarin sudah kita jelaskan. Jadi jual beli itu bukan cuma pakai duit, ya. Barter juga jual beli. Nah, tukar air ini, tukar air, barter itu namanya jual beli juga. Jual beli. Kalau dia ilatnya sama, ya, ilatnya sama, alasannya sama, cirinya sama, dan juga jenisnya sama. Contohnya emas dengan emas, maka di situ disyaratkan 3 hal. Pertama, dia harus sama timbangannya. 1 gram barter dengan 1 gram. Ya. Kalau barternya 1 gram dibarter dengan 2 gram, umpama ini cincin emas 5 gram, tukar dengan gelang 10 gram, boleh enggak? Itu tidak boleh. Ya, itu namanya riba fadl, bukan riba fadil ya, riba fadl. Ini termasuk riba fadl. Atau kalau sekarang, ya. Kadang tuh kalau anak lebaran di kota-kota tuh siap ini tak ada namanya. Tukar duit di jalanan, tukar duit buat THR.
Kita kasih 100.000 nanti dikasih pecahan uang 10 ribuan tapi gak sampai 100, paling cuma sampai 90.000. Ya. Itu kan mata uangnya sama, rupiah sama rupiah. Harusnya tadi harus kita bayar 100, nanti kita dapat juga 100.000 uang pecahan. Nah, begitu. Itu juga termasuk riba. Kemudian yang kedua tadi dinamakan riba fadl. Kemudian yang kedua harus serah terima di tempat. Ya, apa? Serah terima di tempat. Kalau tak serah terima di tempat, misalnya kita transaksi di sini. Saya beli emasmu 5 gram dengan emas ini 5 gram. Ya. Atau kita barter duit 10.000 dengan 10.000 di tempat ini. Ya. Kemudian menyerahkannya besok, duit aku di rumah, nantilah kasih. Itu tak boleh. Ya. Itu kalau terjadi seperti ini namanya riba al-yad, namanya riba al-yad. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga harus tidak menyebutkan tempo. Saya beli, ya, kita barter perak 10 gram dengan perak 10 gram, ya. Tapi tak bayar sekarang. Dia ngomong begitu, tak bayar sekarang. Itu dinamakan riba apa? Riba an-nasa. Ya, bukan riba nisa, riba an-nasa. Jadi banyak macam-macamnya riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan transaksi riba. Ya. Dan riba ini berlaku juga pada makanan. Ya. Misalnya barter beras sama beras, ya, itu juga sama. Tukaran beras, ya, aku suka beras apa? Beras apa merek beras itu? Nah, anak daro sama topi koki. Ya. Itu tukar 10 kilo harus juga tukarnya 10 kilo. Kalau mau barter sama beras. Tapi kalau mau beli pakai duit terserah berapa aja. Berapa aja. Sama tadi kalau emas dengan perak, berapa aja jumlahnya, ya, berapa aja jumlah di situ tidak disyaratkan sama apanya, sama timbangannya. Kalau diharuskan sama timbangannya, rugilah yang punya emas, ya, rugi orang yang punya emas. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Di situ ada aturan-aturannya. Kita diperbolehkan jual beli, ada larangannya, ya. Kita diperintahkan untuk menikah. Nanti di situ ada larangan-larangan yang tak boleh kita perbuat ketika setelah menikah. Ya. Allah Taala perintahkan kita untuk makan. Di situ nanti ada larangan-larangan apa yang tak boleh kita makan, bagaimana adabnya kita makan dan minum dan sebagainya. Ya. Masya Allah. Jadi urusan kita, urusan dunia akhirat kita ini sudah diatur dengan sedemikian indah, sedemikian bijaknya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini miris, ya, banyak manusia hari ini umat Islam mencari solusi di luar ajaran Islam. Ya, mencari solusi di luar ajaran Islam. Padahal nak masuk toilet, masuk tandas pun di situ ada ajarannya Rasulullah SAW. Dari hal kecil, pokoknya dari kita bangun tidur sampai tidur lagi ke tempat tidur kita, ya, di situ ada syariatnya Rasulullah, ada adabnya, ada akhlaknya, ada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka patut bagi kita, ya, menghadirkan hal-hal tersebut di dalam setiap urusan kehidupan kita, apapun bentuknya. Di situ sudah ada aturannya, sudah ada solusi yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdagang, bekerja, bertani dan sebagainya, dalam hal-hal yang berhubungan dengan ma'isyah, pencarian dunia kita. Nah, di situ ada panduannya, ada qudwahnya, ya, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tujuan kita hadir berkumpul seperti ini,
menjaga keimanan kita, menjaga kecintaan kita, kerinduan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Mungkin dalam 7 hari atau 6 malam, ya, kita sibuk dengan kehidupan kita, urusan kita masing-masing. Setiap pekan sekali kita berkumpul kembali, mengingatkan diri kita kecintaan kepada Rasulullah, akhlaknya, adabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita berjalan enggak keluar daripada koridor syariat, enggak keliweran, enggak seliweran, enggak macam orang gila, enggak macam orang stres. Ya. Kenapa orang sebanyak stres kadang? Itu tadi salah satunya di dalam urusan hidupnya, di situ tidak melibatkan syariatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua di sini Allah Taala tanamkan ke dalam hati kita kecintaan, rasa rindu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuahkan, menghasilkan iktidak, kekuatan untuk mengikuti langkah demi langkah segala perbuatan, akhlaknya, syariatnya, perintahnya, adabnya baginda Rasulullah SAW, dan kita libatkan hal tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik berkeluarga, bertetangga dan bernegara, sehingga kita semua menjadi hamba Allah yang betul-betul menjadikan Rasulullah SAW suri tauladannya baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin.